Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan, serta sholawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, saya Rahmat Nuryadin sebagai pemateri pertama dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai pengertian budaya dan perwujudan budaya. Yang pertama yaitu pengertian budaya. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa Latin berasal dari kata kolera yang berarti mengolah tanah. Pengertian ini berkembang dalam arti kultur, segala aktivitas manusia untuk mengolah alam. Adapun pengertian budaya menurut para ahli, yang pertama yaitu Erlinto. Kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang dipelajari. Yang kedua yaitu dari Kuncharaningrat, mengartikan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan milik diri manusia dengan belajar. Yang kedua yaitu perwujudan budaya. Talcott Parsons dan Al-Kruber membedakan wujud kebudayaan sebagai suatu sistem di mana wujud kebudayaan itu adalah sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola. Kuncharaningrat mengemukakan kebudayaan digolongkan dalam 3 wujud. Wujud yang pertama itu sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan. Yang kedua yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Itu tadi pemaparan materi dari saya. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Saya Sri Wahyuni S. sebagai pemateri kedua. Materi yang akan saya bawakan yaitu substansi utama budaya. Substansi utama kebudayaan merupakan wujud abstrak dari segala macam ide dan gagasan manusia yang bermunculan di dalam masyarakat, yang memberi jiwa kepada masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk maupun berupa sistem pengetahuan, nilai, pandangan hidup, kepercayaan, persepsi, dan etos kebudayaan. Substansi utama budaya dibagi atas 6 yaitu 1. Sistem pengetahuan, 2. Nilai, 3. Pandangan hidup, 4. Kepercayaan, 5. Persepsi, 6. Etos kebudayaan. Sistem pengetahuan dibagi atas 3 yaitu 1. Melalui pengalaman dalam kehidupan sosial, 2. Melalui pengalaman yang diperoleh baik pendidikan formal maupun non-formal. 3. Melalui petunjuk-petunjuk yang bersifat simbolis yang sering disebut sebagai komunikasi simbolis. Nilai menurut C. Cluson mengemukakan bahwa yang menentukan orientasi nilai budaya manusia di dunia ada 5 dasar yang bersifat universal sebagai berikut. 1. Hakikat hidup manusia. 2. Hakikat karya manusia. 3. Hakikat waktu manusia. 4. Hakikat alam manusia. 5. Hakikat hubungan antar manusia. Sekian. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang sifat-sifat dan budaya. Sifat hakiki dari kebudayaan diantaranya 1. Budaya terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. Kedua, budaya telah ada terlebih dahulu daripada lainnya. Suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan usia generasi yang bersangkutan. Ketiga, budaya diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Keempat, budaya mencakup aturan-aturan yang bersihkan kewajiban-kewajiban atau tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan. Selanjutnya, sistem budaya. Sistem budaya merupakan komponen dari kebudayaan yang bersifat abstrak dan terdiri dari pikiran, gagasan, konsep, serta keyakinan yang biasa disebut sebagai adat istiadat.
Dalam sistem budaya terbentuk unsur-unsur yang berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga tercipta tata kelakuan manusia yang terwujud dalam unsur kebudayaan sebagai suatu kesatuan dan berfungsi untuk menetapkan tindakan-tindakan dan tingkah laku manusia itu sendiri. Sistem kebudayaan antara satu daerah dan daerah lainnya yaitu berbeda-beda jenis. Saya Jihan Fahira sebagai pemateri keempat. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai pencipta dan pengguna kebudayaan. Nah, hasil dari interaksi antara manusia dengan segala isi yang ada di alam raya ini akan menciptakan atau mewujudkan suatu kebudayaan, di mana manusia diciptakan oleh Tuhan secara lebih sempurna dibanding dengan makhluk lainnya, dengan dibekali akal atau pikiran sehingga mampu untuk berkarya atau menciptakan sesuatu yang baru dan berdaya guna di muka bumi ini. Nah, di samping itu manusia juga memiliki akal, pikiran, inteligensia, intuisi, perasaan, emosi, kemauan, serta perilaku. Nah, hal tersebutlah yang melatar belakangi manusia yang menciptakan kebudayaan, di mana ada hubungan dialektika antara manusia dan kebudayaan. Nah, kebudayaan adalah produk manusia, namun manusia itu sendiri adalah produk kebudayaan. Dengan kata lain, kebudayaan ada karena manusia yang menciptakannya, dan manusia dapat hidup di tengah kebudayaan yang diciptakannya. Kebudayaan akan terus hidup manakala ada manusia sebagai pendukungnya. Dan adapun perang-perang kebudayaan, yang pertama itu suatu hubungan pedoman antara manusia dengan kelompoknya. Yang kedua, wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan kemampuan-kemampuan lain. Yang ketiga, sebagai pembimbing kehidupan dan penghidupan manusia. Yang keempat, petunjuk-petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak dan berperilaku di dalam pergaulan. Yang kelima, pengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, atau menentukan sikapnya jika berhubungan dengan orang lain. Yang keenam itu sebagai modal dasar pembangun. Nah, kebudayaan masyarakat sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Dan adapun hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan, kebendaan yang mempunyai kegunaan utama dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Mustafa, pemateri kelima. G. Pengaruh kebudayaan terhadap lingkungan. Budaya yang dikembangkan oleh manusia akan berimplikasi pada lingkungan tempat kebudayaan itu berkembang. Suatu kebudayaan memancarkan suatu ciri khas dari masyarakat yang tampak dari luar atau disebut orang asing. Dengan menganalisis pengaruh akibat budaya terhadap lingkungan, seseorang dapat mengetahui mengapa suatu lingkungan tentu akan berbeda dengan lingkungan lainnya dan menghasilkan kebudayaan yang berbeda pula. Beberapa variabel yang berhubungan dengan masalah kebudayaan dan lingkungan dapat disimpulkan bahwa kebudayaan berlaku dan dikembangkan dalam lingkungan tentu berimplikasi terhadap pola tata laku, norma, nilai, dan aspek kehidupan lainnya yang menjadi ciri khas suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu proses perkembangan kebudayaan. Proses perkembangan kebudayaan itu sendiri mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia itu sendiri. Perkembangan yang dimaksud ialah perkembangan budaya bersifat kompleks dan memiliki eksistensi dan kesinambungan. Adapun problematika kebudayaan terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, hambatan sistem kepercayaan. Yang kedua, hambatan perbedaan persepsi atau sudut pandang.
Ketiga, hambatan faktor psikologi atau kejiwaan. Keempat, hambatan komunikasi dengan masyarakat luar. 5. Sikap persangka buruk. 6. Sikap etnosentrisme. 8. Perkembangan iptek. Adapun perubahan kebudayaan itu terbagi menjadi 5, yaitu perubahan lingkungan, kedua perubahan yang disebabkan kontrak satu sama lain, ketiga perubahan karena penemuan, keempat perubahan karena satu masyarakat mengadopsi budaya lain, dan kelima perubahan terjadi modifikasi secara hidup.